إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون القادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال أيضا والله يحب المحسنين Sadaqallahul Azim. Jamaah Jum'ah yang insya-Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat khatib berwasiat baik untuk pribadi maupun kepada para jamaah sekalian agar kiranya marilah kita di sisa-sisa hidup kita di alam dunia ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kadar keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman dan takwa inilah menjadi bekal yang paling terbaik di sisi kita untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kata Allah, dan sebaik bekal wa khairuz zadit taqwa, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh umat Islam di seluruh dunia ini bercita-cita kiranya di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk mereka mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini menjadi salah seorang di antara seluruh umat-umat Rasulullah yang meraih dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua mempunyai keinginan, kita semua mempunyai cita-cita. Dan di antara cita-cita yang kita miliki, yang kita harapkan, di antaranya ada yang paling mulia, ada yang paling tertinggi. Apa itu? Kita bercita-cita, kita berkeinginan untuk kiranya mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia. Terlebih lagi kita mendapatkan dan meraih kebahagiaan dan keselamatan akhirat. Akan tetapi jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka meraih dan menggapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan adalah keselamatan dunia wal akhirat. Seiring waktu berjalan, kita dihadapkan dan kita dihadang dengan berbagai macam godaan, ujian dari nafsu kita, pun juga cobaan, ujian dari iblis laknatullah. Terkadang dalam kehidupan kita ini, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, terkadang kita melakukan kemaksiatan, terkadang kita melakukan semua noda dan dosa. Semua manusia yang hadir di alam dunia tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya dosa. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Setiap anak cucu Nabi Adam hidup di alam dunia tentunya pernah melakukan sebuah kesalahan dan dosa.
wa khairu khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bersegera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, apakah di saat kita bergumul dengan dosa, banyak maksiat, kita melakukan perbuatan-perbuatan tercela, apakah kita termasuk orang-orang yang akan tidak selamat di dunia? Terlebih lagi kita tidak akan selamat di akhirat. Jawabannya, janganlah berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Rahmat, dan Maha Pengampun kepada hamba-hambanya yang diinginkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim." Qul, wahai Muhammad, sampaikan, katakan kepada umatmu, ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, sampaikan kepada umatmu, hamba-hambaku yang melampaui batas, yang melakukan maksiat, yang bergumul dengan dosa dan noda. Kata Allah, la taqnatu minar rahmatillah, sampaikan kepada mereka, janganlah kalian berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka sekali lagi, wahai kita sang pendosa yang banyak maksiat, yang banyak melakukan noda dan dosa, terburuk kita melakukan perbuatan yang buruk, janganlah sekali-kali merasa berputus asa akan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita mendengarkan sebuah kisah, dan mudah-mudahan dengan kisah ini mengangkat moral kita, mengangkat semangat kita untuk tidak berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di dalam sebuah kitab yang berjudul Nawaidul Ushuriyah, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usuri. Beliau di dalam kitabnya menukil sebuah kisah, ada seorang pendosa di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sang pendosa ini sangatlah banyak melakukan dosa. Semua bentuk-bentuk dosa, semua bentuk-bentuk maksiat telah dilakukan. Zina dilakukan, judi pun juga dilakukan, minum mabuk-mabukan setiap harinya. Semua bentuk-bentuk noda dan dosa, larangan-larangan Allah mereka langgar. Maka satu waktu pendosa ini dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesaat meninggal atau mati sang pendosa ini, maka seluruh kampung, seluruh masyarakat yang ada di kampung itu enggan dan bahkan tidak mau untuk mengurusi jenazahnya. Jangankan masyarakat, keluarganya saja enggan dan tidak mau mengurusi jenazahnya. Saking banyaknya dosa yang dia lakukan, saking buruknya pendosa ini kepada masyarakat dan bahkan kepada keluarganya. Maka sepakatlah para masyarakat, kata kepala kampung mengatakan, karena orang ini tidak ada kebaikan sedikit pun kepadanya, maka buanglah jenazahnya pada tempat pembuangan sampah. Maka dibuang jenazahnya pendosa ini di pembuangan sampah. Maka pada hari itu pula Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah engkau ke seberang kampung sebelah. Ada pendosa, ada hambaku di sana hari ini meninggal. Maka pergilah engkau mengurusi jenazahnya. Engkau cari, engkau mandikan, engkau kafani, engkau salati, dan engkau kuburkan.
sebagaimana mestinya. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam berangkat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, pergi ke kampung sebelah. Di saat itu sampailah Nabi Musa. Lantas Nabi Musa bertanya-tanya kepada masyarakat kampung, adakah orang hari ini yang meninggal di kampung kita? Maka masyarakat mengatakan, tidak ada yang meninggal selain daripada si fulan, sang pendosa ini. Bertanyalah Nabi Musa, kalau begitu mana jenazahnya? Masyarakat sejenak terdiam. Lantas ada salah seorang di antara mereka mengatakan, kami telah buang jenazahnya di tempat pembuangan sampah. Sontak Nabi Musa ini kaget. Nabi Musa ini miris mendengarkannya. Kenapa ada seorang jenazah mayat dibuang dan diterlantarkan di tempat sampah? Maka bertanya Nabi Musa, kenapa kalian tega untuk membuang di tempat sampah? Masyarakat berkata, kami membuangnya karena dia adalah seorang pendosa. Dia sampah masyarakat. Dia bermaksiat. Tidak ada sedikit pun kebaikan saat dia hidup di alam dunia ini. Maka dengan ketegaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam, karena mengingat perintah Allah, Musa, bawa cari jenazah yang meninggal hari ini, mandikan, kafani, salati dan kuburkan. Kata Allah, karena orang itu adalah salah satu di antara hamba-hambaku yang saya cintai. Maka berangkatlah Nabi Musa mencari jenazah itu di tempat sampah. Di dalam perjalanannya Nabi Musa bertanya-tanya dalam dirinya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia sangat cinta orang ini, sementara pengakuan masyarakat orang ini adalah sampah masyarakat. Dia penuh dengan noda dan dosa, bergumul dengan maksiat, melakukan semua kesalahan-kesalahan. Maka tetap Nabi Musa melaksanakan perintah Allah, mendapatkan jenazah itu, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan sebelum dikuburkan, Nabi Musa menyempatkan diri untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena saking penasarannya. Bertanya Nabi Musa, ya Allah, ya Rabb, engkau tadi mengatakan bahwa orang yang meninggal ini adalah salah satu daripada yang engkau cintai. Sementara pengakuan masyarakat di kampungnya, orang ini adalah yang banyak sekali melakukan dosa, banyak sekali melakukan perbuatan buruk, banyak sekali melakukan perbuatan maksiat. Tidak ada sama sekali kebaikan dalam dirinya, ya Allah. Namun kenapa engkau mengatakan kepadaku, dia adalah salah seorang di antara yang engkau cintai? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Nabi Musa, ketahuilah sesungguhnya memang betul orang itu adalah pendosa. Tapi tahukah engkau, di detik-detik saat dia dicabut nyawanya, ada 3 perkataannya kepadaku yang membuat saya cinta dan sayang, bahkan memancing ampunanku kepadanya. Bertanya Nabi Musa, yang mana? Apa itu ya Allah? 3 perkataan hambamu yang sampai membuat engkau sayang dan cinta kepadanya. 3 perkataan hambamu ini yang membuat engkau mengampuni seluruh noda dan dosa yang dia miliki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, di saat detik-detik ingin dicabut nyawanya, pendosa ini berkata kepadaku, pertama, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau tahu persis kondisi saya. Saya bergelimang dosa, banyak maksiat, penuh dengan noda dan dosa, ya Allah. Tetapi engkau pula mengetahui, ya Allah, dalam diri ini, hati ini, hamba benci sebenarnya dalam kemaksiatan.
hamba sesungguhnya tidak suka dengan maksiat, hamba sesungguhnya benci dengan dosa ya Allah. Akan tetapi nafsukulah yang menguasaiku, dan iblis setan laknatullah yang menggodaku ya Allah. Maka hamba mengetahui dan yakin Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun, ya Allah, ampuni dosaku. Yang kedua, kata pendosa ini kepada Allah yang memicu Allah cinta dan sayang dan diampuni dosanya. Kata pendosa ini, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, Engkau tahu persis bahwa diri ini adalah pendosa, banyak maksiat, banyak keburukan dalam diri ini ya Allah. Tetapi Engkau pun juga tahu persis bahwa hamba ini dalam kehidupan senang bersama-sama, suka berkumpul dengan orang-orang yang soleh daripada berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Yang ketiga, kata pendosa ini sebelum dicabut nyawanya, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau tahu persis bahwa hamba ini suka bergaul dengan orang-orang soleh dibandingkan daripada orang-orang yang fasik. Kalaulah seandainya ya Allah Engkau hadapkan kepada hamba dua orang, antara orang baik dengan orang buruk, maka sesungguhnya ya Allah, saya akan mendahulukan kebutuhan orang baik itu dibandingkan orang buruk itu. Maka dengan kebaikan ini ya Allah, Engkau suka dengan kebaikan, ampuni hamba ya Allah. Maka kata Allah kepada Nabi Musa, 3 perkataan hambaku ini ya Musa, saksikan bahwa hari ini saya mencintainya, saya menyayanginya, dan hari ini saya mengampuni dosa-dosanya, terkhusus bagi mereka yang mengakui, menyesali perbuatan noda dan dosanya. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 perkataan pendosa ini yang memancing dan memicu datangnya kasih sayang rahmat Allah yang membuat Allah mengampuni dosanya. Mari kita memaknainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa bisa 3 perkataan pemuda ini, pendosa ini, membuat diampuni dosanya? Pertama, ternyata perkataan pertama bermakna dia penyesalan atas perbuatan yang dia lakukan. Di sisi lain dia melakukan dosa, tetapi di sisi lain sesungguhnya dia membenci dan tidak menyukai dengan dosa itu. Dia melakukan maksiat, tetapi saat melakukan maksiat disitulah dia menyesal. Bahkan dia tidak senang dan tidak suka melakukan maksiat, hanya saja dia tergoda dengan bujuk rayu setan, dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka pada waktu itu dia menyesal dan mohon ampunan karena dia yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Maka jamaah dimuliakan Allah, salah satu syarat kita untuk bertaubat kepada Allah, salah satu syarat atau tanda Allah mengampuni dosa kita adalah mari kita bersama-sama menyesali apa yang telah kita lakukan, meratapi, menyesali dosa-dosa yang telah kita buat. Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaruh cinta dan sayangnya kepada kita, yang mengakibatkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, pendosa ini mengaku di sisi lain betul dia banyak dosa, tetapi di sisi lain dalam kehidupannya dia senang berkumpul dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh dibandingkan orang-orang yang fasik. Dan memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, di dalam sebuah hadisnya dikatakan bahwa sesungguhnya seseorang itu kita tergantung dari agama atau akhlak teman yang kita temani bergaul. Kita ini tergantung dari apa yang kita temani. Kalau orang baik, kita sering berteman dengan orang baik, maka minimal kita akan mendapatkan keberkahan daripada pergaulan kebaikan itu. Maka yang kedua yang harus kita lakukan untuk diampuni dosa kita, perbanyaklah berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka mereka akan mengarahkan kita kepada jalan-jalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pendosa ini memang betul dia mengatakan dirinya, dia sadar dirinya penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, banyak larangan-larangan Allah dilanggar.
tetapi di sisi lain dia senang dan gemar dan suka berbuat kebaikan. Bahkan kebaikannya itu didahulukan, dilakukan kepada orang-orang yang baik dibandingkan orang-orang yang fasik. Dengarkan jamaah dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapapun orangnya, orang baik, orang pendosa, saat dia melakukan kebaikan, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya. Maka jamaah dimuliakan Allah, bagi kita yang pendosa ini, berlumuran noda dan dosa, banyak maksiat yang kita lakukan, jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dosa kita ini sebanyak buih di lautan, ketahuilah lebih banyak ampunan Allah sebanyak pasir di sepanjang pantai di alam dunia ini. Maka sekali lagi, janganlah berputus asa akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan, nafas masih ada, Allah berikan kehidupan, Allah berikan kesehatan, manfaatkan kehidupan kita ini, memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah akan ampunan Allah. Jangan sampai kita menyesal, belum kita bertaubat kepada Allah, belum kita mohon ampun kepada Allah, zakaratul maut, malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Nyawa ini sudah ditarik ke tenggorokan kita, maka demi Allah muncul penyesalan, tertutup ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dimuliakan Allah, jangan berputus asa akan rahmat Allah. Baik kita yang beriman maupun kita yang pendosa. Bisa jadi pendosa-pendosa macam kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada penyesalan dalam diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita mengaku berdosa di hadapan Allah dibandingkan kita tidak memahami ternyata kita penuh dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, berikan hidayah kepada kita, berikan petunjuknya kepada kita. Kita kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian insyaallah kita akan meraih, menggapai cita-cita yang mulia, yaitu kebahagiaan, keselamatan di dunia, terlebih lagi keselamatan, kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.